Jangan langsung diputus sepihak. Dan yang ketiga, tolong yang di atas, teman-teman di atas kalau masih mau tolong dijaga ya. Tolong dicatat, kalau kita sekaligus ingin mengatakan bahwa pemerintah desa adalah ujung tombak NKRI harga mati ini, kita oncei satu-satu, Pak. Pak Anas ada dari P3? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, saya tiba-tiba diminta oleh fraksi untuk masuk ke ruangan ini karena sebenarnya anggota panja dari FPP itu Bu Eliza. Tapi karena Bu Eliza sedang bertugas ke London, sedang kunjungan kerja, sehingga saya tiba-tiba harus masuk dalam ruangan ini. Agak berat. Yang pertama, pimpinan, soal penguatan perangkat desa. Saya melihat undang-undang ini lebih banyak dan sangat banyak mengakomodasi aspirasi kepala desa. Padahal kalau kita bicara pemerintahan desa, itu tidak berhenti pada kepala desa, tapi juga mengkaitkan komponen-komponen lain, termasuk di dalamnya adalah perangkat desa. Tadi pagi kami juga menerima audiensi Persatuan Perangkat Desa Indonesia yang merasa hak-haknya belum banyak terakomodasi dalam revisi undang-undang yang akan kita lakukan hari ini. Misalnya yang mereka sampaikan bahwa perangkat desa sesuai dengan undang-undang eksisten selama ini diangkat oleh bupati. Mereka minta supaya perangkat desa ini, saya ulang, selama ini perangkat desa itu diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Mereka minta supaya dikembalikan seperti undang-undang lama, kalau bisa perangkat desa ini diangkat dan diberhentikan oleh bupati. Sebab faktualnya memang banyak sekali perangkat desa ini karena kepala desanya baru, tiba-tiba diadakan perombakan. Padahal perangkat desa ini punya hak untuk menjabat sampai maksimal usia 60 tahun. Nah, umur masih jauh dari 60 tahun karena kepala desanya berubah, tiba-tiba dirubah secara masif di beberapa daerah. Itu mengakibatkan posisi perangkat desa itu menjadi sangat rentan. Karena saya kira perlu dipertimbangkan kembali bahwa pemangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu dilakukan oleh bupati dengan usulan kepala desa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju tadi apa yang juga disampaikan oleh PKB bahwa tunjangan kesehatan diberikan kepada kepala desa termasuk perangkat desa, tapi juga ditambah bukan hanya asuransi kesehatan tapi juga asuransi ketenaga kerjaan. Jadi dengan demikian perangkat desa termasuk kepala desa itu di samping mendapatkan asuransi kesehatan juga mendapatkan asuransi ketenaga kerjaan yang di dalamnya ada asuransi jaminan hari tua, ada asuransi kecelakaan kerja, ada asuransi-asuransi lain yang menjadi bagian dari kewenangan BPJS ketenaga kerjaan. Sebab selama ini tidak hanya pekerja formal yang berhak untuk mendapatkan jaminan sosial ketenaga kerjaan, bahkan pekerja informal pun berhak untuk mendapatkan itu, apalagi kalau perangkat desa yang hari-harinya hidupnya diwakafkan untuk kepentingan masyarakat. Saya kira wajar kalau mereka juga mendapatkan bukan hanya asuransi kesehatan, tapi juga asuransi ketenaga kerjaan yang padahal itu kewajiban bayarnya sangat rendah, sangat kecil, sehingga memungkinkan pemerintah untuk mengcover itu. Itu yang kedua. Yang ketiga berkait dengan
masa jabatan kepala desa. Kami berpandangan bahwa berdasarkan norma yang terdapat dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, jelas membolehkan kepala desa menjabat maksimal 3 kali masa jabatan, baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Untuk itu opsi ini saya kira perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam penyusunan draft RUU ini. Alasan lain, kami juga kemukakan terkait dengan masa jabatan 9 tahun dengan maksimal 3 kali periodisasi. Ini dapat menambah waktu untuk menyelesaikan konflik yang belum selesai pada saat pemilihan kepala desa. Jadi kalau terlalu singkat, biasanya konflik-konflik dari sisa pemilik pilkades itu masih belum rampung. Kalau ada perpanjangan masa, saya kira ini juga bisa menyelesaikan konflik-konflik yang tersisa. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anas. Mungkin semua sudah dicatat, baik dari beberapa masukan tadi. Perlu saya tanggapi ada beberapa hal. Yang pertama soal pasal peralihan 118 bahwa itu mengakomodasi soal yang pertama itu kepala desa dan anggota badan musyawarah desa yang masih menjabat pada periode pertama atau periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya berdasarkan undang-undang ini. Kira-kira undang-undang ini diketok, umpamanya dia menyelesaikan lah. Kalau jabatannya umpamanya 2024, dia akan lanjut menjadi 2027 ya. Ya, 2027 umpamanya, dia akan lanjut. Nah, poin B itu menjawab dari poin B itu kepala desa dan anggota badan musyawarah desa yang masih menjabat pada periode ketiga, dia menyelesaikan ya sesuai dengan undang-undang yang sudah ada. Jadi berarti dia sudah 18 tahun. Jadi tidak lagi bisa mencalonkan diri. Artinya begitu. Dia Pak, ya. Bukan berserta rapat, dia ini kan kita membahas. Ya, tidak boleh. Jadi itu pasal poin B. Jadi dia cukup karena kita memperpanjang periodenya, memperpanjang masa tugasnya, mempersingkat periodenya. Jadi periodisasinya itu diperpanjang, masa tugasnya diperpanjang, periodisasinya dipersingkat. Jadi begitu. Itu sepakat kita ya? Sepakat ya. Baik. Pimpinan, sedikit tadi, pimpinan. Jadi ada juga catatan yang belum dimasukkan soal. Bentar. Saya belum selesai. Yang pertama soal dana operasional kepala desa. Apakah kita masukkan dalam undang-undang ini atau kita berikan saja penjelasan bahwa kepala desa diberikan dana tunjangan operasional, ya. Nanti soal tata caranya disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Yang selanjutnya apa yang dikatakan oleh Pak Firman ini benar bahwa ketika terjadinya PJ kepala desa selalu ada warga lain yang masuk di desa itu. Oleh karena itu perlu juga ada ditambah satu pasal kira-kira atau pasal penjelasan bila terjadinya PJ maka pelaksana tugasnya harus penduduk setempat dengan dasar KTP setempat, ya kan begitu. Setuju kan? Nanti dirumuskan oleh pimpinan. Izin pimpinan. Jadi jangan begitu cara memutuskannya, Pak. Apa? Jadi dibuat kalau sudah isaran ini pimpinan, apa yang diajukan oleh teman-teman tadi semua di list apa yang kita anggap penting, ya. Sehingga setelah itu nanti baru ada. Jadi nggak begini langsung kita putuskan masing-masing begitu. Nggak, saya tadi cuma mengelaborasi lagi supaya tim TNI menggarisbawahi bahwa
yang menjadi pokok pikiran kita, termasuk yang tadi sudah dicatat kan semua, termasuk dana operasional desa ini, Pak Sturman. Terakhir tadi Bang JP mau ngomong, silakan Bang JP. Ya, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya menyampaikan apa yang di dalam RUU desa ini, saya juga ikut mengingatkan Ketua. Jadi jangan disimpulkan gitu. Jadi apa yang menjadi perbincangan di dalam diskusi ini, TA atau tim ahli itu memaparkan Pak, ditulis di sana. Gitu loh, ini diubah, ini setuju apa enggak, baru kita dimintain persetujuan. Jadi kan ini banyak usulan tadi, saya nggak tahu apakah semuanya dicatat apa enggak. Saya kira nggak dicatat, orang saya nggak lihat dia ngetik kok itu. Misalnya gini, yang seperti kemarin tuh, saya bilang ada kata-kata yang badan musyawarah desa dengan desa itu. Desa itu kan kata benda, itu nggak direvisi, dimintain persetujuan. Ini masih tetap desa berhak. Masa desa berhak? Bukannya pemerintah desa atau kepala desa. Kalau sebelumnya kan badan musyawarah apa itu? Itu nggak diubah juga. Padahal iya tapi nggak ada ininya gitu loh, Pak Ketua. Jadi tolong apa yang disampaikan oleh anggota Balek itu nanti dipaparkan di sana gitu. Sudah sesuai apa enggak? Baru kita ngomong setuju atau tidak. Jadi bukan, mohon izin Pak Ketua, bukan Pak Ketua kemudian mengelaborasi kemudian menyimpulkan langsung ngomong setuju atau tidak, bukan begitu menurut saya. Ini usul ya Pak Ketua. Jadi nanti apa yang disampaikan itu tolong ditulis kemudian dipaparkan. Sehingga kita minta persetujuan lagi nih, apakah seperti ini yang dimaksud, seperti yang penjelasan panjang lebar dari rekan saya Inca Panjaitan ke-13, itu kan panjang tadi. Nah maksud saya itu dipaparkan juga di dalam pembicaraan ini oleh tim ahli atau di Balek ini gitu. Nah sekarang saya masuk ke pasal-pasal nih. Tapi sudah banyak sekali yang menyampaikan mengenai apa yang harus diperoleh oleh kepala desa. Ya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian perlu juga diingat bahwa banyak kejadian-kejadian yang kemarin juga saya sampaikan juga di rapat ini. Desa itu tidak sama ya posisinya itu. Seperti pertanggungjawaban terhadap penggunaan APBDes. Ya, saya waktu itu Pak Ketua, Pak Supratman, saya sampaikan bahwa masih ada di Indonesia ini yang kepala desanya itu buta huruf gitu. Kalau disuruh apa yang ada di undang-undang ini, saya nggak tahu nih pasal berapa. Dari tadi saya cari nggak ketemu. Itu bisa jadi urusan hukum ya, kasihan kepala desanya nanti karena dianggap tidak bisa melaporkan penggunaan anggaran desa. Yang kedua, apa yang dimaksud perlindungan hukum? Ini juga perlu diperjelas nih, pasal berapa tadi? Kepala desa mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum seperti apa gitu? Itu juga harus dijelaskan menurut saya agak lebih rigid lah di undang-undang ini. Biar kalau bupati, gubernur itu kan ada inspektorat ya, yang dulu waktu itu ada kebijakan presiden bahwa penegak hukum tidak boleh masuk sebelum inspektorat melakukan pemeriksaan. Nah di level desa ini kan tadi digambarkan oleh teman-teman adalah pemerintahan terkecil ya. Apakah itu juga ada di situ? Dimungkinkan juga enggak
apa yang selama ini dilakukan oleh kepala desa, sehingga kita tidak mendengar lagi ada kepala desa yang seringkali berurusan hukum, tapi karena dia tidak paham bagaimana dia melaporkan atau menggunakan APBDes-nya itu gitu. Yang terakhir, kepala desa juga harus clear ya menggunakan APBDes-nya itu. Ini di pasal berapa ini? Pasal 26 ya. Pasal 26 ayat 4 huruf Q. Ini di beberapa desa saya lihat sudah dilakukan ya, memberikan informasi kepada masyarakat desa. Informasi apa yang diberikan kepada masyarakat desa? Menurut saya harus dipaparkan di sini. Ini beberapa kepala desa sudah melakukan. Jadi memaparkan penggunaan APBDes-nya itu di desa itu? Ya, disebutkan. Di papan informasi di situ disebutkan tuh. Itu disebutkan di beberapa desa, kepala desa sudah melakukan itu. Kalau ini kan tidak spesifik memberikan informasi kepada masyarakat desa. Yang lebih penting adalah dia menyampaikan apa yang dia lakukan dengan APBD-nya, APBDes-nya gitu. Dipaparkan di balai desa paling tidak. Di situ ada paparkan bahwa dapat dana desa segini digunakan untuk ini. Tadi kan sudah banyak teman yang memberikan keleluasaan ya, jadi tidak diprosentasekan penggunaannya, tetapi diserahkan sepenuhnya pada desa, pada kepala desa. Karena itu harus diimbangi dengan kepala desa memberikan informasi yang clear kepada masyarakat desa bahwa APBDes-nya itu digunakan untuk ABCDEFG, dan itu diketahui oleh publik karena tidak semua kepala desa melakukan itu. Dengan tunjangan, dengan yang diusulkan tadi sudah begitu banyak, dia juga harus punya kewajiban itu, sehingga masyarakat desa itu bisa dengan terang tanpa harus kasak-kusuk kemana-mana. Dia tahu, APBDes-nya itu dana desa segini digunakan oleh Pak Kepala Desa untuk ini, untuk itu. Dan itu bisa dilihat nanti apakah benar yang disampaikan oleh Kepala Desa. Sehingga masyarakat desa, warga desa itu bisa mengetahui dengan jelas apa yang dilakukan oleh Kepala Desanya. Ini Pak Ketua, ini di beberapa desa sudah dilakukan oleh kepala desanya ya. Di dapil saya waktu itu saya pernah ya semacam papan informasi itu yang bisa tahunan itu ininya, misalnya bikin jalan, nah, itu ini disebut tuh berapa yang digunakan oleh dana desanya itu. Jadi semua tadi fasilitas tunjangan saya sangat setuju. Di sisi yang lain juga ada kewajiban yang harus dilakukan oleh kepala desa, bertanggung jawab, transparan, dan governance ya dalam kaitan dengan menggunakan APBDes-nya gitu. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Johan Budi. Ketua. Ketua. Izin pimpinan. Ya, sebentar. Untuk menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak JP tadi soal desa kata benda tadi, silakan ahli bahasa. Ada ahli bahasa kita? Ada, silakan. Iya Bapak, memang desa itu memang kata benda. Lalu yang dipermasalahkan tadi kan bukan perkara itu, inginnya kan bukan desa tapi pemerintah desa begitu. Tinggal ditambahkan pemerintah desa. Iya makanya. Ya silakan.
Izin pimpinan dan anggota yang terhormat. Jadi pasal 67 itu memang ditayangkan aja, tayangkan sekalian. Ya. Ditayangkan, operator. Ya. Pasal 67. Sebelumnya ini sudah jam 15, saya perpanjang ya, 30 menit ya. Yes. Ya, baik. Di pasal 67 itu memang di undang-undang aslinya, yaitu Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, bunyinya adalah desa berhak. Kenapa dia menjadi subjek di situ? Karena di ketentuan umum, desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi posisinya desa di situ menjadi subjek yang memiliki tugas dan kewenangan. Sehingga tidak ada problem dengan rumusan pasal 67 maupun yang lain yang menetapkan desa memiliki hak, tugas, dan kewenangannya itu. Terima kasih pimpinan. Izin Ketua, langsung saya jawab saja. Ya. Ini ada problem nih. Bukan tidak ada problem, Pak. Kalau kita baca, Anda bandingkan dengan pasal 62. Di situ ada jelas anggota Badan Pemusyawaratan Desa. Kenapa di situ nggak jadi satu aja? Kalau Anda tadi sampaikan bahwa yang disebut desa adalah seperangkat bla 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 tadi. Kenapa di situ disebut ada anggota Badan Pemusyawaratan Desa berhak? Nah, kemudian pasal 67 desa. Kalau kita cermati, masa desa berhak mengatur dan desa berkewajiban, kecuali nanti di penjelasannya ada bahwa desa itu adalah pemerintah desa atau masyarakat desa gitu. Ini buat saya nggak match lah. Masa desa itu bukan subjek, Pak, bukan. Jadi desa itu tadi kata benda, desa itu dia tidak punya hak. Jadi saya usul, ini kita mendapat persetujuan aja Pak Ketua, jadi tadi udah dijawab oleh TA, tapi kita dapat persetujuan aja dari anggota Balek, karena yang memutuskan undang-undang itu adalah anggota Balek. Apakah usulan saya yang desa berhak tadi menjadi pemerintah desa atau masyarakat desa disetujui atau tidak, itu aja. Kalau mereka teman-teman di Balek tidak setuju ya, saya ikut aja sebagai salah satu anggota. Bicara. Terima kasih Ketua. Pimpinan. Silakan Pak Anca. Oke, minta tolong TA dikembalikan ke pasal yang tadi. Yang 67 ya. Mana yang... Jangan-jangan usulan kita tadi nggak kecatat ya? Mana tadi yang pertama tadi itu? Termasuk saya juga ngomong yang... Desa berhak. Desa kayak SDA itu. Ini ya? Ya itu 67. 67 ya. Jadi 8. pimpinan, apa yang disampaikan Pak JB itu betul karena ada klausul sebelumnya yang membawa kita berpikir membedakan antara kata benda dengan orang yang diberi hak. Kalau begini modelnya, tadinya kan saya berpikir itu kepala desa berhak. Tapi karena ada poin di bawahnya lagi, yaitu poin mendapatkan sumber pendapatan dan menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, itu 508 itu BC-nya itu, sehingga kita bisa berpikir di atas ini bukan kepala desa punya hak di situ, tetapi yang punya hak adalah pemerintah desa. Jadi pemerintah di situ minta tolong yang di atas, karena kode etiknya itu minta tolong, tepuk tangan pun tidak boleh di sini. Jadi kita dengarkan saja, sudah bagus didengarkan dan dilihat langsung. Untuk tidak menjaga, kita menjaga konsentrasi teman-teman yang sementara membahas di bawah ini. Oke, kalimat pemerintah itu lebih tepat di situ karena ada poin B dan C-nya.
Kalau tidak ada itu, maka itu bisa menempatkan kepala desa berhak. Tapi karena ada itu, saya setuju Pak JB harus diperjelas bahwa ini yang dimaksud ini, yang bisa menetapkan dan mengelola kelembagaan desa dan mendapatkan sumber pendapatan itu, itulah pemerintah desa. Itu lebih jelas. Setuju ahli bahasa tadi itu bahwa memang di sini bedanya antara desa dengan pemerintah desa. Ya, sama-sama kata benda, tetapi ada yang punya hak, tetapi ada yang tidak punya hak. Ya, di situ bedanya. Segera itu, terima kasih pimpinan yang suka senyum. Terima kasih Bang Anca. Pak Sturman dulu, Pak Sturman. Ya, terima kasih pimpinan. Saya hanya mengingatkan kepada tim teman-teman yang TA. Jadi kalau ada saran dari dan masukan, itu mohon dicatat semua Pak. Tadi banyak dari teman-teman, saya yakin dan percaya itu belum tercatat. Sehingga apa yang hari ini saya lihat banyak poin-poin yang disampaikan, tentulah harus dimasukkan dulu dalam draft kita. Kalau itu disepakati, setujui, boleh silakan. Jadi semua yang disampaikan tadi, dari pertama sampai terakhir, jangan langsung diputuskan. Jadi catat dulu, kalau memang harus kita mengambil keputusan bersama, silakan. Jangan diam-diam saja, masuk apa yang diingat. Jangan begitu. Karena saya tadi banyak masukan-masukan dari teman-teman tadi yang benar-benar bermanfaat buat kita semua. Iya. Termasuk untuk desa. Dikit, yang kedua, kalau tadi kita mau menyimpulkan tadi mau dikatakan tidak termasuk yang dikatakan Pak Andreas, tentu kita harus tuliskan dulu. Jangan langsung diputus sepihak. Dan yang ketiga, tolong di atas, teman-teman di atas kalau masih mau tolong dijaga ya. Tolong dicatat, kalau kita sekaligus ingin mengatakan bahwa pemerintah desa adalah ujung tombak NKRI harga mati ini, kita oncei satu-satu Pak. Apa saja yang kita anggap bisa mensejahterakan, meningkatkan harkat hidup masyarakat di desa, memberdayakan pemerintah desa, dan oncei satu-satu. Bukan sekedar 6 jadi 9 tahun saja. Kalau sebutan 19 tahun, nggak usah kita berhari-hari nih. Bahkan sampai tirakatan segala macam kita untuk memikirkan poin demi poin ini. Sehingga perlu, maksud saya, sore ini, malam ini, jangan langsung kita ngambil keputusan pimpinan, Bapak Ketua yang luar biasa. Kita berikan dulu, endapkan dulu. Beri waktu kepada masing-masing fraksi untuk menenangkan pikirannya dan kemudian beri kesempatan kepada TA untuk menuliskan apa yang harus dituliskan. Sehingga besok atau lusa kita bisa dengan tenang, tidak ada lagi yang tertinggal apa yang kita inginkan untuk masyarakat desa. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih. Pimpinan. Saya juga mau ngecek tadi yang masukan saya ada apa enggak. Belum kita Pak. Ya, belum lagi. Ini untuk apa nih Pak Pulis? Ya saya tambahan Pak. Tambahan tentang kita bahas ini Kan dulu Pak. bicara dulu Pak, kita sama. Ya. Nggak, soalnya begini, tadi soal kata-kata desa berhak ini, begitu. Saya sedikit saja Pak pimpinan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pimpinan anggota balik yang saya hormati ya, Panja. Saya menyikapi pasal 5 ini Pak pimpinan ya. Tolong ini TA ya. Masalah pemerintah menetapkan wilayah desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi dan kebun produksi. Yang perlu ditambah di sini ya, bahwa hutan itu kan ada 3. Hutan itu 1 konservasi, 2 hutan lindung atau register, yang ketiga hutan produksi. Perlu saudara-saudara ketahui ya, saya ini memperjuangkan 460 hektar. Ini transmigrasi BRN dari tahun 52 diantar langsung oleh Bung Karno. Ya, sampai hari ini tidak selesai. Ya, hanya 460 hektar. Bayangkan ya, yang diderita oleh masyarakat. Jadi di sini saya minta dimasukkan hutan lindung. Ya, register itu karena hutan itu konservasi, ada hutan lindung dan hutan register. Ya, selanjutnya saya masalah pelantikan
ya, pelantikan pemilihan kepala desa. Ini banyak sekali dialami di dapil saya. Ya, karena kepala desa ini waktu dia belum jadi apa-apa, dia tidak berpihak kepada calon kepala daerah. Ya, nah sehingga pada waktu dia pemilihan kepala desa dia menang, tapi bupatinya beda dengan yang dia pilih, akhirnya dia dipersulit untuk pelantikannya. Ya, bahkan ada yang tidak dilantik oleh bupatinya. Ini saya minta kepada TA untuk dirumuskan kira-kira apakah ini harus masuk di pasal atau mungkin peraturan pemerintah. Silahkan nanti. Yang jelas itu persoalan yang dialami oleh daerah-daerah saat ini. Ya. Nah, selanjutnya yang masalah jabatan berlaku. Catat itu tadi soal pelantikan ya. Ya, berlaku surut ini saya ingin mempertanyakan juga, ya, karena mungkin hari ini saja ada kepala desa itu yang habis, ya, masa jabatannya, atau besok, atau pas kita ketuk palu mengesahkan undang-undang ini dia habis. Nah, yang seperti ini bagaimana? Maka kami minta hal ini ya kita kembalikan kepada peraturan pemerintah, ya, berlaku surut, oke, mungkin, tapi harus ditambah dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya kami juga mengusulkan masalah sekdes, ya. Kalau dulu kan ada pengangkatan sekdes menjadi PNS. Sekarang ini kami juga minta ini bahwa ada peraturan yang menentukan bahwa sekdes itu mungkin harus pegawai negeri sipil atau PNS, ya. Ini demi untuk ya menindaklanjuti keinginan Pak Presiden bahwa meningkatkan sumber daya manusia. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya untuk dana operasional Kades ini pada prinsipnya kami sangat setuju. Ya, kita ini kan semuanya merasakan apa yang sudah dialami oleh kepala-kepala desa kita ini. Tapi kalau gajinya kepala desa ini harus disesuaikan juga. Perlu saya sampaikan, bupati saja hanya 6.200.000 gajinya bupati. Bayangkan, ya. Jadi harus disesuaikan ini dengan kepala daerah, dengan gubernur, kepala daerah. Karena kepala daerah juga sudah beberapa kali mengajukan untuk menyesuaikan gaji ini. Gaji ini 6 juta hanya habis 2 hari habis, ya. Udah oleh ada tim, ada orang partai, ada LSM, ada ya banyak lah ya yang harus diurus. Termasuk juga kepala desa tadi. Banyak kepala desa sekarang ini kalau sudah nyumput-nyumput mereka ketakutan, ya, takutan dengan wartawan, ketakutan dengan LSM. Jadi saya sepakat kalau operasional ini Kades ini dianggarkan tersendiri, ya. Begitu juga dana desa 15%, kita semua sepakat kalau memang dana punya pemerintah yang tahulah ada. Nah, dana purna tugas, ya dari awal kami sudah mengusulkan hal yang sama. Saya kira itu saja pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan. Merdeka. Terima kasih. Tadi Pak Heri Gunawan mau bicara. Silakan. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan kawan-kawan balik yang saya hormati, terima kasih beberapa waktu ini kita sudah melakukan pembahasan tentang desa dan nampaknya kita semua memiliki semangat yang sama. Namun patut diketahui pimpinan, Indonesia ini di dalam APBN 2024 yang saat ini sedang dibahas, itu mencanangkan ingin menjadi negara maju pada tahun 2045. Namun di sisi lain kita masih terjebak dalam income trap di mana pendapatan per kapita kita masih relatif kecil. Kalau kita lihat 2045 sekarang 2023 berarti kita masih punya waktu 22 tahun untuk menuju 2045 untuk membuat ataupun melakukan terobosan mewujudkan harapan dan cita-cita Indonesia menjadi Indonesia emas di 2045. Hari ini kita melakukan amandemen terkait Undang-Undang Desa. Tentunya saya berpandangan ini merupakan salah satu terobosan di mana perlu dilakukan membangun dari pinggiran melalui pemberdayaan pedesaan secara lebih optimal. Sejumlah data menunjukkan kondisi pedesaan masih terbelakang dibanding perkotaan, sehingga membutuhkan sentuhan pembangunan yang lebih komprehensif untuk mengejar ketertinggalan.
Kalau kita melihat pimpinan, kalau kita berbicara tentang pengoptimalan anggaran dana desa, ini tentunya dalam rangka mempercepat pengurangan angka kemiskinan, menghapus kemiskinan ekstrim, mempercepat pembangunan infrastruktur di desa, dan meningkatkan kemakmuran masyarakat di desa. Ini tentunya sesuai dengan kebijakan fiskal di 2024 untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Di mana salah satu transformasi ekonomi itu akan dilihat berupa produktivitasnya, nilai tambah, lingkungan, dan basis ekonomi. Kalau semua berbicara tentang dana desa, kita ingin meningkatkan desa, kita ingin meningkatkan dan menambah duit desa, kita sangat bersetuju semuanya. Tetapi di satu sisi, dari draft undang-undang yang kami peroleh, kita kan sudah melakukan terkait masalah jabatan, kita sudah sama-sama memahami bahkan menyetujui. Terkait tunjangan gaji ataupun purna tugas sudah kita setujui. Terkait penambahan dana desa nyaris semua juga sudah kita setujui. Tinggal mungkin draft dan tata cara penulisan bahasanya saja yang dibutuhkan. Saya pikir pimpinan, kami berpandangan perlu mendorong desa itu untuk menjadi desa yang mandiri melalui pemberdayaan BUMDes yang bekerja sama mungkin dengan BUMN atau BUMD. Dengan demikian kami berharap BUMDes ini akan dapat menunjukkan kinerja yang baik, memberi kontribusi pemasukan yang signifikan untuk desa. Jangan sampai kita memberi uang malah dianggap ini hanya memberi uang tanpa adanya pertumbuhan dari desa itu sendiri. Kalau kami melihat dari undang-undang yang disampaikan, ini nampaknya belum masuk cantelannya. Mungkin bisa dicantelkan di pasal 87A dan lain sebagainya. Agar ada sebuah keseimbangan apa yang kita inginkan dan desa pun bisa berkembang dengan lebih baik sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin langkah pertama, pemerintah perlu mendorong skema desa memiliki BUMDes itu yang berbadan hukum misalnya. Karena banyak sekali di daerah itu, di desa-desa memiliki potensi yang besar. Tetapi kalau itu tidak dikembangkan, tentunya ini sangat disayangkan. Apalagi kalau desa telah memiliki dana desa yang begitu besar. Harapan saya mungkin tim TA bisa mengkaji ini untuk dimasukkan ke dalam pasal 87A mungkin diantaranya. Tentunya ini harus sinkron dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu kita bahas. Ini hanya sekedar masukan pimpinan. Bukan bercerita tentang masalah jabatan, tunjangan, dana desa, dan lain sebagainya. Tetapi desa pun harus berkembang, harus bertumbuh seperti itu. Ini harapan saya. Terima kasih pimpinan. Kayaknya sudah cocok jadi Menteri Keuangan nampaknya. Waduh. Sedikit P3 luar biasa pimpinan. ini Pak Hergun ini memasukkan BUMDes dalam Undang-Undang Desa. Selanjutnya saya persilakan kepada Ketua. Saya Desi dulu ya. Saya juga dikit pimpinan P3. Ya. Pak Anas ya. Teh Desi dulu. Baik, izin pimpinan. Dalam konteks teknis persetujuan kita, kayaknya kita nggak mungkin bisa selesai dalam cepat. Itu yang pertama, kalau caranya seperti ini. Karena kan kita ngikutin tadi siapa mencatat apa, tapi kita belum mewujudkan ke dalam sebuah pembakuan bahasa yang bisa difahami oleh seluruh fraksi untuk kemudian diambil persetujuan bersama. Sehingga kita bisa melakukan percepatan seperti yang diharapkan itu kan nanti malam. Tapi kalau melihat gayanya begini nih nggak mungkin nanti malam Ketua, jadi jangan dipaksakan. Karena kami juga pasti harus melapor apa masukan-masukan dari fraksi lain kepada fraksi, kepada pimpinan kami, kepada ketum, lalu kemudian ingin kita sama-samakan persetujuannya ke arah mana untuk kemudian melakukan percepatan dan perbaikan pengembangan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa secara mandiri. Jadi kalau memang ojo ke susu lah gitu, kalau memang tidak memungkinkan malam hari ini untuk pengambilan keputusan, ya sudah kita cermati bersama apa dirangkum masukan-masukan dari fraksi terkait dengan semua anggaran. Tadi kan berbicara soal anggaran 15% saja itu macam-macam masukannya. Ada tunjangan, ada kemudian masukan untuk anggaran secara mandiri. Tadi juga kami menyampaikan tentang BUMDes untuk pengembangan pengentasan kemiskinan. Kang Hergun juga sama. Nah, apa yang irisannya sama, apa yang irisannya berbeda, ini tentu harus diwujudkan di dalam sebuah klausul ataupun kalimat yang memang nyata, apa pilihan-pilihannya, kemudian mendapatkan persetujuan dari seluruh fraksi gitu pimpinan. Terima kasih pimpinan. Luar biasa. Oke, luar biasa. Sebelum pimpinan, Pak Anas, silakan. Terima kasih pimpinan. Ada yang tertinggal yang tidak sempat kami sampaikan, sedikit saja pimpinan. Saya kira ada poin penting yang perlu diatur dalam pasal peralihan,
yakni soal kepala desa yang sudah menjabat 2 kali atau 2 kali 6 tahun, tapi sudah mau masuk ke periode ketiga pada masa transisi. Jadi misalnya desa masih dijabat PJS dan saat undang-undang ini berlaku sudah masuk proses tahap pendaftaran Pilkades. Ini tolong dirumuskan, dimasukkan dalam pasal peralihan. Terima kasih. Pimpinan, masih ada beberapa. Pimpinan, ada sedikit ini mengganjal sedikit. Pak Anca silakan. Oke, begini pimpinan. Mengingat beberapa hal yang masih perlu perbaikan, kalau kita mau runut-runut ini, pasal 5A juga perlu penambahan kalimat sedikit. Pemerintah pusat, di sini pemerintah menetapkan, karena kita berdasarkan PP nomor 28 2011 ini. Jadi kalau kita berdasarkan PP nomor 28 tahun 2011, maka yang dimaksud di sini pemerintah adalah pemerintah pusat. Harus disebutkan karena ini undang-undang. Apalagi berbicara tentang desa. Nanti dianggapnya pemerintah itu adalah pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi. Nah, kesemuanya ini bisa membingungkan nanti kalau tidak jelas dalam membuat undang-undang. Kemudian ada lagi di pasal mana lagi tadi itu 34. Di pasal 34 itu kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa. Jadi kalau kita mengacu karena tidak ada keterangan yang dimaksud dengan masyarakat desa adalah apa itu. Misalnya kalau dalam keterangan masyarakat desa adalah masyarakat yang berdomisili di desa tersebut dan ditandai dengan memiliki KTP misalnya. Itu tidak perlu dijelaskan di sini. Di pasal ini langsung disebutkan saja misalnya. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa setempat. Itu bisa. Tapi diberikan setempat. Kenapa? Karena biasa terjadi masyarakat desa sebelah pada saat pemilihan itu ikut juga memilih di desa itu. Karena apalagi undang-undangnya mengatakan kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa. Kan tidak disebutkan desa mana. Apalagi tidak ada dalam penjelasan. Desa yang dimaksud adalah masyarakat desa yang dimaksud adalah misalnya masyarakat desa, anggota desa yang memiliki KTP dan berdomisili di desa itu. Itu tidak ada dalam keterangan, makanya ini perlu hati-hati. Kemudian banyak lagi ini Pak Pimpinan. Saya mau bertanya ini kepada Pak Pimpinan sebenarnya ini. Kita kan ini membahas undang-undang, mengubah banyak sekali substansi yang ada di sini. Perubahan substansi jika dilakukan dalam sebuah perubahan undang-undang, maka harus dibahas lagi dalam timus dan timsin. Timus timsin. Jadi ini perlu dibahas di situ. Jadi kalau kita melepas ini barang masuk di paripurna, lalu diketok nanti palunya, lalu disetujui, saya khawatir suatu saat ada gugatan masuk lagi di MK. Bahwa tidak melalui prosedur. Nah ini yang saya khawatirkan saja. Tapi pengalaman kita, karena bapak-bapak apalagi pimpinan balik sudah berkali-kali membahas sebuah undang-undang, saya kira bisa ada pembenaran-pembenaran kita bisa lakukan. Dibekali saya, karena saya pasti akan menghadapi gugatan nanti di MK. Ya begitu. Belajar kita nanti. Saya kira itu Pak Ketua, perlu kita ada sedikit diperbaiki betul oleh TA kita. Karena ini menjaga saja jangan sampai masuk di sana lagi. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Semua tadi masukan harus dicatat. Kalau belum dicatat ditanya sama orangnya. Ya. Silakan terakhir Mbak Lulu ya, terakhir baru Ketua terakhir. Ya terima kasih Ketua. Ini ternyata kalau dilihat perintilannya masih ada beberapa ini Ketua, memang agak buru-buru ya, tapi mudah-mudahan nggak disusu-susu ya Ketua ya. Yang pertama saya mau nyuruh ini tadi yang pasal 78 itu sudah dicatat apa belum ya? Oleh Sambon. Benar. Lihat tampilin nggak? Ya, coba dilihat nanti ditampilin, tapi saya mau nyorotin ini karena ini kelupaan yang terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa. Saya minta ini ditambahkan ini unsur keterwakilan perempuan yang terkait dengan anggota BPD. Karena ini nggak ada di dalam
ketentuan ini, karena di beberapa daerah saya menemukan ini anggota BPD itu minus perempuan, dan saya kira ini semangat kita sama lah ya dengan ketentuan yang lain, jadi harus dimasukkan di dalam ketentuan ini bahwa anggota BPD selain mewakili unsur wilayah tapi juga memenuhi unsur minimal 30% keterwakilan perempuan. Nah, lalu yang terkait dengan ketentuan umum ini, mohon maaf pimpinan karena masih agak ke belakang, saya boleh dikoreksi kalau misalnya belum masuk. Ketentuan umum itu yang pasal 1 itu kalau tidak keliru ada memuat 16 ayat ya Pak ya. Coba dilihat Pak. Nah, ini ternyata ada usulan ini dari rekan-rekan yang hadir sebenarnya tapi kan tidak masuk di ruangan ini. Ini dari kelompok para perangkat desa se-Indonesia. Ketentuan pasal 1 ditambah angka 17, 18, 9, dan 60. Kalau saya mau boleh bacakan yaitu yang 17-nya, yaitu aparatur pemerintah desa yang selanjutnya disingkat APD adalah profesi bagi kepala desa dan perangkat desa yang bekerja pada instansi pemerintah desa. Kemudian yang angka 18-nya, pegawai aparatur pemerintah desa yang selanjutnya disebut pegawai APD adalah pegawai pemerintah desa yang diangkat oleh bupati dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan di desa atau diserai tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aparatur pemerintah desa. Kemudian angka 19-nya, tambahnya yaitu kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian 20, perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Bapak TA, apakah ketentuan umum sudah ada apa belum? Kalau belum ada ini mohon nanti kita kasihin kepada Bapak ya. Kemudian yang berikutnya ini Pak, masih poin berikutnya pasal 4 itu di ayat 2 itu bunyinya memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa, pemerintah desa dan aparatur pemerintah desa. Jadi tambahannya itu. Jadi yang pasal 4-nya pengaturan desa bertujuan itu ada poin A, kemudian yang poin B-nya itu ditambahkan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa, pemerintah desa dan aparatur pemerintah desa dalam sistem ketenaga kerjaan Republik Indonesia dan seterusnya. Kemudian yang pasal 26 yang ayat 2-nya Pak itu yang poin A-nya memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Nah, usulannya yang di poin B nih, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kemudian yang bagian kelima yang terkait dengan perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis, dan D tambahannya staf perangkat desa. Kemudian yang pasal 49 yang ayat 2 perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini tambahannya diangkat oleh bupati atau wali kota berdasarkan usulan kepala desa. Kemudian yang poin keempatnya tambahannya perangkat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 48 adalah pegawai aparatur pemerintah desa yang bekerja di lingkungan pemerintah desa dengan pengaturan hak, kewajiban, dan penggajian yang diatur dalam perundangan yang mengatur tentang aparatur pemerintah desa dengan peraturan tersendiri. Kemudian yang pasal 53 ada tambahan yaitu angka 3. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh bupati berdasarkan usulan kepala desa. Nah, kemudian yang terkait dengan bagian ke-8 penghasilan pemerintahan desa pasal 66 ada usulan yaitu di poin 2 bahwa penghasilan tetap kepala desa ini tadi sudah kita bahas. Nah, yang berikutnya yang terkait dengan perangkat desa nih Pak. Poin ketiga, selain penghasilan tetap sebagaimana ayat 1 kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan jabatan. Nah, ini yang tambahannya adalah menerima tunjangan jabatan, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan kinerja, dan tunjangan lain yang sumbernya dan seterusnya dari sini. Karena yang tadi kita sampaikan itu belum ada istilah tunjangan anak atau tunjangan istri. Atau sebaliknya, karena ini juga bisa berkeadilan gender, kalau memang perangkatnya itu perempuan, perlu juga ditimbang ada tunjangan suami atau anak. Intinya ada tunjangan keluarga ya.
Saya kira itu sama yang lainnya. Ya. Nah, kalau yang lainnya yang tadi yang terkait dengan pasal peralihan, saya kira bukan soal mengatur ya Ketua ya, tetapi ini memang pertanyaan itu banyak sekali yang terkait apakah kalau misalnya kepala desa satu kondisinya, kalau yang kepala desa baru 1 periode mungkin tidak ada persoalan. Kemudian kepala desa yang periode kedua yang masih berjalan, apakah kemudian itu akan ditambahkan langsung menjadi 9 tahun dan kemudian masih bisa mengikuti Pelkades gitu ya, sehingga dia tidak hanya 15 tahun masa jabatannya, karena kalau ketentuan yang lama kalau bisa dipilih 3 kali berarti kan sekurang-kurangnya malah 18 tahun. Tapi kalau misalkan ini dia tidak dikasih kesempatan, kemudian malah haknya kemudian diamputasi hanya menjadi 15 tahun. Nah, yang kemudian yang ketiga tentu adalah kepala desa yang hari ini memasuki periode yang ketiga. Nah, itu kemudian seperti apa? Nah, saya kira ini yang beberapa hal yang diusulkan oleh rekan-rekan, mudah-mudahan ini bisa dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terakhir ya ke Ketua. Silakan. Terima kasih Pak Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, pimpinan dan anggota Badan Legislasi. Saya mengikuti semua perbincangan mulai dari awal sampai akhir lewat Zoom tadi. Saya pikir semua usulan dari semua fraksi, apakah yang mewakili fraksi ataupun yang lewat inisiatif anggota, saya pikir semuanya sudah sangat baik ya. Saya berharap teman-teman TA itu untuk bisa merumuskan sedemikian rupa bahwa semua usulan yang tadi terkait kalau usulan kayak seperti Pak JB, saya pikir itu persoalannya tinggal soal kebahasaan ya. Jadi tidak substantif, terlalu substantif ya. Jadi kita serahkan ke Timus dan Timsin. Tapi di draft nanti yang akan kita setujui dari semua rumusan yang diusulkan oleh kawan-kawan, itu wajib untuk kita setujui di rapat panja. Nah, mulai dari usulan yang pertama, termasuk yang Pak Firman ada 5 poin, tidak ada satupun menurut saya itu sesuatu semua yang bagus. Tapi yang paling menarik adalah usulannya yang perlu kita pertimbangkan, yang satu usulannya teman Pak Doktor, siapa dari PKS, Pak Sarul, itu cukup bagus tuh ya Pak, yang belum terakomodir di dalam. Juga usulannya Mbak Desi, terkait dengan nominal, apakah masih perlu kita presentasikan, untuk mencapai aspek keadilan, bahwa kan kita tulis kesepakatan kemarin 15% dari seluruh dana transfer daerah. Kalau 15% transfer daerahnya kan semua tidak masing-masing beda-beda. Apakah tidak memungkinkan untuk kita usulkan baru, supaya aspek keadilannya bagus, kita tetapkan saja kalau sekarang ini 1 miliar per desa, kalau kemarin hitungan kita kan hampir kurang lebih 100% kenaikan. Jadinya kita tetapkan aja 2 miliar per desa, tetapi sumbernya itu tetap dari dana transfer daerah. Nah, itu kira-kira supaya menimbulkan aspek keadilan. Nah, tolong itu juga teman-teman TA nanti ini menjadi usulan resmi untuk dibahas kembali di tingkat panja besok ya, kalau bisa kita panja lagi. Soal pengambilan keputusan itu tergantung kawan-kawan semua. Karena pertama, ini sebenarnya ini kan usulan dari semua fraksi-fraksi yang mendesak untuk segera dibahas. Kami di pimpinan ini tinggal mengamini, makanya ini jalan. Ya. Jadi apapun yang menjadi keputusan kawan-kawan, tapi maksud saya dari sisi yang substansi tadi terkait dengan besaran dana desa, kemudian kalau masa jabatan sudah tidak, tapi yang terkait usulannya Pak Andreas di ketentuan peralihan, itu juga menjadi jalan keluar yang terbaik ya, untuk mengakali supaya jangan kita ini berlaku surut dan menghapus poin A-nya dan poin B dan poin A itu, angka huruf A dan huruf B itu digabungkan menjadi satu ayat. Nah, juga teman, saya tidak mengomentari ya, saya cuma mengingatkan saja yang diusulkan oleh Pak, bukan, Simalungun, Pak Hinca, Bang Hinca, ya kan itu bagus, itu kan bersesuaian dengan apa yang diusulkan oleh Mbak Desi yang kebetulan warnanya kurang lebih sama biru-biru lah, ya kan. Cuman Demokrat menggodanya lebih luar biasa, karena sudah nyenggol-nyenggol merahnya Pak JB, gitu. Jadi itu tidak ada masalah, itu bagus ya. Tapi yang paling penting
tadi juga yang disebut oleh Pak Firman, apakah perlu kita mengatur secara limitatif di undang-undang ini untuk memberi keleluasaan kepada kepala desa untuk mengatur soal kemandirian keuangannya. Itu keputusan politik yang penting. Kalau mereka bisa mandiri, itu akan jauh lebih baik. Jadi pemerintah pusat nanti kita harapkan hanya memberi guidance saja. Ya kan, menyangkut soal persentase. Kalau tadi disebut dari teman PKS tadi, kalau disebut untuk dana bantuan sosial langsung umpamanya 25%, bahkan 40%, nanti infrastrukturnya gimana? Kan itu jadi problem. Nah, karena itu menurut saya tolong teman-teman TA, semua tadi yang diusulkan itu dicantumkan dalam usulan-usulan tadi untuk besok kemudian kita ambil keputusan di tingkat panja, bukan pengambilan keputusan di tingkat fraksi ya, bukan pendapat umum, pandangan mini. Tapi kalau ini kita bisa lakukan, kan saya rasa ini semua sudah sangat baik, ya, sudah sangat baik. Saya rasa itu, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sedikit 1 menit aja Ketua, menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua yang lain. Jadi tadi disebut fraksi lah yang meminta ini dipercepat gitu. Saya anggota fraksi. Dan hampir semua di sini tadi pembicaraannya jangan buru-buru. Lantas fraksi yang mana yang kemudian minta buru-buru? Sebentar Pak Ketua. Yang kedua, tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua itu bagus semua Pak. Nggak ada yang cukup bagus, tapi bagus tadi. Tadi kan nyebut ada yang cukup bagus. Menurut saya tadi semua bagus. Tapi prakteknya, maksud saya, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, tolong dipaparkan di sana. Gitu loh, kita bahas pasal per pasal. Jadi jangan kemudian saya kemarin apa yang saya omongin nggak ada di situ. Artinya kan nggak dicatat secara detail. Terus saya lihat banyak sekali Pak Ketua. Nah karena itu saya minta, saya sebagai salah satu anggota fraksi meminta agar apa yang tadi disampaikan oleh anggota balik ini dipaparkan, baru kita diskusi satu-satu gitu, setuju atau tidak, ini usulan bagus atau tidak, bagus menurut Pak Ketua, belum tentu bagus menurut saya gitu, yang anggota fraksi juga gitu Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua.